Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin ini tanggal 28 Juli 2021, saya akan mengomentari tim cyber mengingatkan Jokowi masih ada 11 perkara Rizik Syihab yang belum diproses. Dalam perkara Rizik Syihab terkait melanggar protokol kesehatan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan hakim telah menjatuhkan hukumannya lewat putusannya selama 4 tahun. Rizik Syihab merasa keberatan terlalu berat putusan 4 tahun tersebut, sehingga Rizik Syihab langsung naik banding ke Pengadilan Tinggi DKI. Hukuman 4 tahun membuat Rizik Syihab stres, merusak jiwanya. Itu saja sudah merusak jiwanya. Apalagi nanti dia bertambah pusing lagi, apalagi perkaranya masih ada yang belum diselesaikan sampai 11 perkara itu. Tim cybercrime mengingatkan Presiden Joko Widodo masih ada 11 perkara Rizik Syihab, antara lain perkara cat mesum Rizik Syihab dengan Firza Hussein, di mana perkara ini dulu pernah diajukan gugatan tetapi kalah, sehingga perkaranya harus diteruskan diselesaikan di muka pengadilan. Menghina Pancasila katanya ditaruh di pantat, dan masih banyak lagi. Menghina agama Kristen, Tuhan Yesus dilahirkan, siapa bidannya? Jadi keadaannya harus ada bidannya, padahal zaman dulu mana ada bidan. Tetapi itu yang sifatnya menghina, ya begitulah ya. Tuhan Yesus dilahirkan, siapa katanya bidannya? Menghina adat Sunda, sumpah rasul menjadi sumpah racun. Nah, atas laporan tim cyber kepada Presiden Joko Widodo, lalu Presiden berpikir, sebagai negara hukum, semua perkara Rizik Syihab harus diproses sampai ke pengadilan, semua perkara tersebut. Nah, itulah sebagai risiko kita menganut negara hukum. Jadi setiap perbuatannya itu harus disidangkan sesuai aturan hukum yang berlaku, dan tidak boleh ditutup-tutupi atau dikurang-kurangi, karena setiap perbuatan itu ada sanksinya. Dan juga maka dengan adanya sanksinya tersebut, diduga Rizik Syihab itu mendengar berita masih ada 11 lagi perkaranya, bertambah pusinglah dia. Sedangkan baru 4 tahun saja dijatuhkan hukuman kepada Rizik Syihab, sudah pusing 7 keliling dia, saya lihat. Yang paling berat ancaman hukumannya diantara perbuatannya adalah turut serta bersama Munarman terkait perbuatan terorisme, yang ancaman hukumannya ini di atas 15 tahun ini, karena dia dengan Munarman sama menyaksikan daripada bayat menjadi anggota ISIS di Makassar tersebut. Dan termasuk juga Rizik Syihab ini pendukung daripada teroris, sehingga sejalanlah mereka ya. Sehingga katanya bahwa perkara Munarman ini akan diikutkan nanti Rizik Syihab tersebut. Kalau memang demikian, Rizik Syihab ini termasuk nanti ancaman perbuatannya itu paling sedikit 15 tahun karena perbuatan terorisme. Bisa-bisa nanti seluruh hukuman atas semua perbuatan Rizik Syihab atau 11 perkara tersebut bisa mencapai 30 tahun lebih. Dan nanti dari setiap perkara itu ada sekian tahun, setiap perkara ada jumlah sampai 4 tahun lah. Kalau sampai 4 tahun per satu perkara itu, karena dia sudah residipis mengulangi perbuatannya lagi kalau semua satu perkara itu 4 tahun, berarti semua bisa 44 tahun itu. Nah, itulah saya lihat. Jadi nanti Rizik Syihab ini bisa tua dalam tahanan,
bisa tua dalam tahanan dalam menjalani semua putusan hakim tersebut. Rizik Syihab agar mulai mempersiapkan mentalnya dalam menjalani hukuman sampai masa tuanya di dalam lembaga pemasyarakatan atau penjara. Bisa-bisa nanti dia keluar dari penjara sudah jalannya bongkok dan lain sebagainya. Karena dia hanya menjalani hukuman itu di dalam penjara. Dan dia menghabiskan kehidupannya itu di dalam penjara tersebut. Sehingga saya lihat bisa-bisa nanti dari 11 perkara itu dengan perkara 4 tahun itu, putusan 4 tahun itu bisa nanti terkena sampai 40 tahun itu hukuman penjaranya tersebut. Kalau setiap perkara yang dijatuhkan 4 tahun kali 11 perkara berarti sudah 44 tahun itu. Berarti nanti Rizik Syihab ini sudah bisa tua-tua di dalam penjara, nanti dia menjalani hukuman putusan atas semua putusan perkara, atas semua perkara yang diputus hakim tersebut. Sekian dan terima kasih.